Oke, setelah sebelumnya kita tahu tentang apa itu inkompatibilitas ya di bidang farmasi gitu ya. Sekarang kita bersama-sama akan mengenal jenis-jenis dari inkompatibilitas. Nah, kita perlu tahu dulu sebenarnya inkompatibilitas itu terjadinya antara apa dengan apa. Jadi, ketidakcampuran itu bisa terjadi baik antara suatu obat dengan obat lainnya, suatu obat dengan obat lainnya, atau suatu obat dengan bahan tambahan, baik bahan tambahannya sendiri atau bahan tambahan dari obat lain. Misalnya saya punya obat A dan obat B, di mana obat B itu punya bahan tambahan, dia bisa juga bahan tambahan dari obat yang kedua ini berinteraksi dengan obat yang pertama. Ya. Atau bisa juga bahkan interaksi antara kemasan dengan obat atau kemasan dengan bahan tambahan. Bahkan yang lebih ekstrim, terkadang inkompatibilitas juga bisa terjadi antara suatu komponen dengan hasil degradasi dari suatu komponen lainnya. Misalnya obat A, itu kemudian dia mengalami inkompatibilitas dengan degradasi atau cemaran dari bahan tambahannya, itu juga bisa demikian ya. Jadi sangat besar dan luas sekali kemungkinan terjadinya inkompatibilitas. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya pengetahuan tentang inkompatibilitas bagi kita di bidang farmasi ya? Yang pertama tentu untuk mengidentifikasi apakah obat itu ketika kita punya dua obat atau lebih yang akan kita campur itu sebenarnya dia bisa dicampurin atau enggak gitu. Hal ini pasti akan dilakukan pada saat kita melakukan studi preformulasi ataupun pada saat screening resep. Nah, studi preformulasi itu apa? Itu merupakan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum seseorang itu melakukan formulasi. Maksudnya sebelum kita membuat formula obat. Nah, itu namanya preformulasi ya. Atau pada saat screening resep, misalnya kita dapat resep dari dokter, isinya racikan, kita cek ada kemungkinan ketidakcampuran nggak nih, kayak gitu. Nah, eh, penting juga bagi kita untuk mengetahui inkompatibilitas, ya, supaya kita bisa memastikan bahwa obat yang kita campur itu nanti tidak berubah, tidak ada masalah di dalamnya, sehingga bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang tidak kalah penting tentu adalah untuk menjaga stabilitas bahan aktifnya, karena kadang ketika kita campur antara obat satu dengan obat yang lain, kemudian terjadi perubahan pH di dalamnya, akibatnya bisa juga menyebabkan degradasi obat, maka stabilitas kan akan terganggu. Sehingga jika kita tahu tentang inkompatibilitas dan bisa mencegahnya, maka secara tidak langsung kita bisa menjaga stabilitas bahan aktifnya dan juga memastikan keamanan dari obat tersebut ya. Nah, kemudian jenis-jenis dari inkompatibilitas. Sebenarnya secara umum ada 3 jenis inkompatibilitas. Yang pertama adalah inkompatibilitas fisika, yang kedua adalah kimia, dan yang ketiga adalah terapeutik. Nah, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali inkompatibilitas kimia itu terjadi antara ada interaksi secara kimiawi ya antara molekul yang satu dengan molekul yang lain, di mana hasil interaksinya ini akan memberikan dampak perubahan secara fisika ya, misalnya kayak ada oksidasi, reduksi, hidrolisis. Produk akhirnya yang muncul yang tampak yang bisa kita amati adalah mungkin adanya pengendapan, perubahan viskositas, pemisahan. Nah, pemisahan di sini bisa pemisahan fase padat dengan cairan atau pemisahan fase cairan dengan cairan, misalnya krim jadi pecah kayak gitu. Kemudian ada juga penggumpalan, perubahan kelembapan, kemudian perubahan kelarutan dan juga adsorpsi. Nah, ini jenis-jenis inkompatibilitas yang mungkin sering kita amati secara fisik ya dari suatu sediaan. Nah, ada juga yang namanya inkompatibilitas terapeutik. Kalau inkompatibilitas terapeutik itu dia lebih ke efeknya dengan tubuh manusia ya. Bisa jadi inkompatibilitas antara satu bahan dengan bahan yang lain, dan kalau terapeutik ini kadang juga ada pengaruh dari makanan ataupun enzim atau apa hal-hal lain yang juga kita konsumsi gitu ya. Nah, kalau yang terapeutik itu contoh manifestasinya bisa berupa penurunan khasiat atau adanya antagonis, sinergisme, dan juga kontraindikasi.
Nah, ada beberapa contoh inkompatibilitas yang mungkin terjadi biasanya kalau teman-teman cari jurnal atau cari kasus di internet gitu ya. Kalau cari inkompatibilitas obat, yang paling sering muncul adalah fenomena atau kasus inkompatibilitas pada pencampuran sediaan steril gitu. Jadi kadang eh, pasien di rumah sakit udah dapat infus apa atau udah dapat obat apa, terus dikasih injeksi tertentu. Nah, itu kan kita nyampur dua obat yang beda injeksi gitu ya. Nah, itu benar-benar perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi inkompatibilitas ya. Nah, di sini eh, contohnya untuk inkompatibilitas yang fisik. Nah, itu ada reaksi asam basa, reaksi salting out, kemudian munculnya gas, emulsi yang cracking atau pecah, kemudian terkait dengan perubahan kelarutan gitu ya. Ada juga kalau secara kimia memang yang rutin terjadi adalah terjadinya oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis ya. Jadi ini contoh-contoh inkompatibilitas yang sering terjadi di pencampuran sediaan steril. Nah, lalu bagaimana dengan pencampuran sediaan yang non steril? Ketika kita mencampurkan sediaan serbuk kayak gitu atau sirup atau bahkan eh, sediaan krim, cahaya semi padat itu juga sangat sering terjadi inkompatibilitas ya. Salah satunya adalah resep yang mungkin kalian temui ketika mencampur salb 24 dan juga kaladin. Itu menghasilkan inkompatibilitas fisika. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh bentuk dari inkompatibilitas, yaitu adanya perubahan titik lebur atau sering disebut dengan eutecticum. Nah, eutecticum ini merupakan fenomena penurunan titik lebur antara dua atau lebih campuran serbuk ya, yang dia mengalami penurunan titik lebur dibandingkan titik leburnya masing-masing. Ya, biasanya ini terjadi untuk obat-obat seperti mentol, benzokain, asam benzoat, terus camphor, asam salisilat. Nah, itu ketika mereka dicampur bersamaan ya itu biasanya menghasilkan campuran yang eutecticum. Awalnya padat dan padat ya pada suhu tertentu dia padat dan juga padat. Kemudian ketika dicampur dengan komposisi tertentu, ya akan terjadi penurunan titik lebur. Ini saya yakin fenomena ini sudah pernah dijelaskan ketika belajar farmasi fisika, ya. Kemudian fenomena lainnya adalah peningkatan kelembapan atau eh, fenomena adanya suatu serbuk yang relatif higroskopis, di mana kita punya dua komponen, di mana ketika dia dicampur, dia bisa menyebabkan peningkatan penyerapan kelembapan di udara. Akibatnya apa? Serbuknya bisa menjadi lembab. Nah, kelembapan ini berdampak pada serbuk yang menjadi menggumpal, basah, bahkan hingga mencair ya. Ini contoh obatnya biasanya ini terjadi pada garam-garam atau obat-obat dalam bentuk garam ya, karena mereka relatif lebih mudah menarik uap air. Jenis lainnya adalah adsorpsi. Adsorpsi di sini penjerapan yang sangat mungkin terjadi ya. Biasanya jika kita menggunakan kemasan plastik, ya ingat bahwa inkompatibilitas juga bisa terjadi antara kemasan dengan zat aktif ya atau kemasan dengan komponen lainnya. Nah, di sini contohnya kemasan dalam bahan plastik itu dia bisa menyerap atau menjerap si eh, ini obatnya. Ya, contohnya obat-obat antielmintik, obat-obat beta blocker. Nah, itu dia bisa diserap oleh si kemasannya. Akibatnya apa? Ya, otomatis dosisnya akan berkurang sehingga efektivitasnya menurun. Kemudian ada juga kalau secara kimiawi ya, saya yakin pasti sudah tahu ya, sudah belajar di kimia organik juga bahwa ada reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis antara suatu obat apabila dia dicampur dengan senyawa lain yang dia bisa mengkatalisis terjadinya reaksi tertentu. Nah, reaksi kimiawi itu bisa terjadi antara dua senyawa atau bisa sebenarnya dia dua senyawa itu kalau dicampur secara umum biasa nggak masalah, tapi kalau ada katalisnya, misalnya ada hal-hal tertentu, entah itu cahaya, entah itu oksigen, entah itu yang lain-lainnya gitu ya, atau kelembapan, dia bisa memicu terjadinya degradasi dari suatu obat.
Kemudian kalau dari sisi inkompatibilitas terapeutik itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah inkompatibilitas farmakokinetik, di mana inkom di sini lebih fokus kepada interaksi yang mempengaruhi proses farmakokinetik ya, yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi dari suatu obat ya. Sehingga ini terkadang bisa berdampak pada meningkatkan atau menurunkan kadar obat di dalam darah ya. Contohnya kalau dalam fase absorpsi ya. Di sini tetrasiklin dengan bahan-bahan antasida ya, sehingga mengurangi absorpsi dari tetrasiklinnya. Sedangkan ada juga yang namanya inkompatibilitas farmakodinamik ya, yang ini terjadi karena ada dua obat yang berbeda yang bekerja pada reseptor yang sama, sehingga terkadang dia bisa menyebabkan efek sinergisme atau efek antagonis ya. Kalau sinergis itu berarti saling menguatkan satu sama lain, kalau antagonis berarti bisa saling meniadakan satu sama lain. Nah, ini adalah jenis-jenis inkompatibilitas yang umum terjadi di bidang farmasi ya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi inkompatibilitas. Terima kasih.